Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Mereka itulah yang mendapat banyak keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan Rabb, pendidik dan pemelihara mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sadaqallahul azim. Ashabul fadilah para alim, ulama, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya, semoga kita semua selalu dirahmati, dibarokahi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah biqauli alhamdulillah tsumma alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan tambahan nikmat dari Allah, tambahan nikmat Islam, iman, ihsan, rizki yang halal barakah yang menjadikan kita semakin bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan rahmat Allah kita semua selalu ikhlas, istiqamah membasahi lisan kita ini dengan salawat dan salam kepada beliau. Dengan rahmat Allah kita semua semoga mampu mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Dengan rahmat Allah semoga kita semua termasuk dari golongan yang mendapatkan syafaat kelak pada hari akhir, sehingga kita diberi Allah kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan terakhir kita masih membahas surat Al-Baqarah ayat 157 berkaitan dengan hadiah yang diberikan. Bahkan kita sudah mengkaji bagaimana keutamaan istirja, bagaimana keutamaan ketika kita mengembalikan semua urusan duniawiyah kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dicontohkan dialami oleh siapa Pak? Kemarin yang dialami oleh Ummu Salamah. Iya. Jangan ngantuk semua ini. Iya.
Eh? Iya sama-sama merasa hujan ini. Nanti saya sendiri yang ngomong. Shallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana dalam kisah itu suaminya yang bernama siapa Pak? Istrinya Ummu Salamah, bapaknya Abu Salamah. Itu tinggal Abu sama Ummu saja. Jadi diberitahu oleh suaminya bahwa aku barusan diajari oleh Rasulullah suatu doa yang aku mendengar dari Rasulullah. Kemudian diceritakan kepada istrinya dan istrinya menghafalkannya. Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairan min. Jadi ya Allah, aku memohon pahala dari setiap musibah yang aku hadapi, dan berilah aku ganti yang lebih baik dari setiap yang hilang, yang diambil dan sebagainya. Ini makna hakikatnya dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disingkat istilahnya apa kemarin Pak? Istighfar, jangan istighfar. Istirja. Ain, alif, sin, ta, ra, jim, alif, ain. Istirja, istighfar, sama wazannya istif'al. Ini istirja, maksudnya apa? Talabul fi'li arruju ila malikihi, mengembalikan semua hal kepada pemiliknya. Barang yang hilang innalillah, barang yang rusak innalillah, usaha yang kemudian sulit innalillah. Berdoa Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Jadi minta yang lebih baik. Dihafal sama istri beliau Ummu Salamah. Ketika suaminya Abu Salamah meninggal, beliau baca ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dibaca lanjutannya tadi, Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku ini. Maksudnya minta pahala apa? Dengan kesabaranku ini ya Allah, beri aku pahala dan beri ganti dari apa yang telah engkau ambil dariku ini ya Allah. Kisahnya selanjutnya bagaimana? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau. Masya Allah. Datang kepada beliau bukan hanya untuk datang, tapi untuk melamar Ummu Salamah. Masya Allah. Jadi beliau yakin suaminya ngajari itu, memberitahu itu, dihafalkan, dibaca, dan dicontohkan di sini. Beliau mendapatkan pengganti yang lebih mulia, atau bahkan jauh lebih mulia, yang menjadi suaminya. Walaupun Rasulullah kemudian sebelumnya ditanya, ya Rasulullah, saya ini orangnya pencemburu. Kata Rasulullah, nanti Allah yang akan menghilangkan rasa cemburumu yang berlebihan itu. Ya Rasulullah, saya ini sudah usia, sudah tua, sudah sepuh. Sama kata Rasulullah, saya juga sudah tidak muda. Ya Rasulullah, anakku ini sudah banyak ya Rasulullah. Ya sama, anakmu ya anakku kalau sudah menjadi suami istri. Akhirnya terjadilah pernikahan itu. Makanya banyak hadis yang di situ termasuk disebutkan dari Ummu Salamah. Gitu. Jadi Rasulullah itu ketika beliau sama Sayyidah Khadijah, beliau tidak poligami. Kurang lebih 25
tahun. Setelah Sayyidah Khadijah meninggal, baru Rasulullah melakukan pernikahan. Tapi Rasulullah melakukan ini karena ada tujuan. Termasuk sama Ummu Salamah ini menghadapi istri yang lebih sepuh. Dengan Sayyidah Aisyah menikah dengan yang lebih muda, ada tujuannya. Bahwa di sini disampaikan bagaimana kemudian keistimewaan dari istirja tersebut dalam hadis tersebut. Maka saya lanjutkan kemudian, wa fi sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, annaha qalat, dari beliau juga Ummu Salamah qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tidaklah saya mendengar Rasulullah menyampaikan bersabda, ma min abdin tusibuhu musibat, tidaklah seorang hamba mengalami suatu musibah, fayaqulu, kemudian dia berucap atau berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni musibati wa akhluf li khairan minha illa ajarahu Allah fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Kalau dia berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, cukup sudah. Apalagi kalau ditambah, ya Allah berilah aku pahala, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha, dan berilah aku ganti yang lebih baik daripada itu, maka Allah akan memberikan pahala dari musibah yang dialaminya ini dan menggantinya yang lebih baik. Ini Pak kasusnya, saya kalau boleh misalkan sama dengan doa keluar rumah. Tinggal panjenengan yakin atau tidak. Keluar rumah mau perjalanan itu jangan tinggalkan itu. Gimana doanya? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Jangan tinggalkan Pak. Mau kemana ini jangan ditinggalkan, karena sudah dijamin oleh Allah, akan aku jaga kamu, akan aku cukupi kamu, akan aku bimbing kamu. Belum berangkat itu. Sama ini, ketika kita menghadapi musibah, uang hilang, apapun yang berkaitan dengan itu, kembalikan itu kepada Allah. Karena kalau memang rezeki ya rezeki. Masya Allah. Inilah kita diajarkan oleh Allah untuk berusaha terlebih dahulu, kemudian berdoa dan berpasrah. Sebagaimana ayat yang sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi keliru, sabar tapi enggak ada usaha. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Qalat, dikatakan, berkata beliau, falamma tawaffa Abu Salamah, maka setelah meninggal Abu Salamah, qultu kama amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana aku diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya Abu Salamah, fa akhlafallahu li khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku ditinggal oleh Abu Salamah, kemudian aku beristirja, aku meminta kepada Allah, maka kemudian aku diganti oleh Allah dengan sosok yang lebih baik, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Yazid wa Abbad bin Abbad qala. Berkata Imam Ahmad, disampaikan kepada kami oleh Yazid dan Abbad bin Abbad, qala, mereka berdua berkata, haddatsana Hisam bin Abi Hisam, disampaikan kepada kami Hisam dari Abi Hisam. Haddatsana Abbad bin Ziyad, disampaikan kepada kami oleh Abbad bin Ziyad, an ummihi, dari ibunya, an Fatimah, dari Fatimah, ibnatal Husain, putri Husain, an Abihal Husain,
dari ayahnya Husain, beliau Ali, yaitu beliau Ali, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi dari Sayyidina Ali hadisnya, bahwa Rasulullah bersabda, ma min muslimin wala muslimatin yusabu bi musibatin, tidaklah seorang muslim laki-laki atau muslim perempuan kemudian dia menghadapi musibah, mendapatkan musibah, fayadhkuruha, kemudian dia ingat, wa intala ahduha, contohnya begini, saya meninggal ibu saya, sudah lama. Jadi sudah lama kejadiannya, musibah ini sudah lama peristiwanya. Ini namanya anak ingat orang tua, ingat lagi musibah itu, ingat lagi musibah itu, berulang lagi bayangan ditinggal oleh ibu itu, Pak. Atau panjenengan siapa? Ingat lagi. Maka waqala abad qadama ahduha fayahdithu lidzalika istirja'an. Maka ketika dia ingat masa yang sudah lewat itu, ketika dia ditinggal oleh ibunya atau saya ditinggal oleh ibu saya, kemudian saya ingat lagi, padahal masanya sudah lalu, sudah lama. Disampaikan kata beliau, kemudian orang yang ingat saya itu keluar lagi kata-kata itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika saya ingat sama almarhumah ibu saya, kemudian saya membaca kembali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu, illa jaddadallahu lahu an dzalika fa'atahu mithla ajriha yauma usib. Maka saya atau siapapun yang mengalami musibah yang sudah terlewati dan lama, tapi dia ingat kembali itu, dia kembali mendapatkan pahala sebagaimana hari di mana dia mendapatkan musibah itu terjadi. Jadi kan wajar, Pak, manusia kita mengenang, mengingat. Ketika mengingat, keluar kata lagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata beliau, ketika kita mengingat kemudian mengucapkan istirja kembali, Allah memberi pahala kepada kita sebagaimana hari di mana kita mengalami peristiwa itu. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi tidak ada masalah, jangan dilarang. Wis sing mari wis mari, jangan. Wong kita punya rasa. Tapi bagaimana kemudian mengontrol rasa itu yang penting. Jadi ketika ingat langsung ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ya jangan nemen-nemen, Pak. Kalau kemudian kita ingat jatah, dapat jatah, kemudian jatah kita hilang loh, ya sudahlah. Jatah makan maksudnya. Aduh, aku tak arep-arep nih, gak teko lah, ya sudah. Berarti bukan rezeki itu, bukan musibah itu, beda. Jadi ini mengajarkan kepada kita rasa itu tidak bisa dibendung, namanya rasa. Kita pernah merasakan kebaikan seseorang, apalagi seorang ayah, seorang ibu, kemudian kita bersedih mengucapkan itu, Allah tetap menjadikan itu jalan bagi kita untuk mendapatkan pahala. Warawahu Ibnu Majah fi sunanihi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, an Abi Bakrin bin Abi Syaibah, dari Abi Bakrin dan dari Abi Syaibah, an Waki, dari Waki, an Hisam bin Ziyad, dari Hisam bin Ziyad, an ummihi, an Fatimah bintal Husain, an abiha, dari ibunya, dari Fatimah putri Husain, dari ayahnya. Waqad rawahu Ismail bin Ulyah wa Yazid bin Harun, an Hisam bin Ziyad, an abihi,
diriwayatkan dari Ismail bin Ulyah, dari Yazid bin Harun, dari Hisam bin Ziyad, dari ayahnya an Fatimah an Abi